Kekeringan ekstrim yang melanda Eropa Tengah menyebabkan permukaan air sungai dan waduk turun drastis, hingga para pemilik kapal di Ceko terpaksa menggunakan derek untuk mengangkat kapal mereka dari waduk Orlik. Di bendungan Orlik, Sungai Vltava, permukaan air terus menyusut karena pasokan air tetap dialirkan ke hilir menuju Praha. Kondisi tersebut membuat sejumlah kapal terdampar di dasar waduk yang mengering, sementara kapal lainnya harus diangkat menggunakan derek. Proses evakuasi kapal juga tidak mudah. Petugas pemberi aba-aba derek, Joseph Novak, mengatakan rendahnya permukaan air membuat pengangkatan kapal menjadi lebih beresiko karena kapal harus bergerak perlahan dan berada sangat dekat dengan dinding beton bendungan. Direktur Pengelolaan Air Thomas Kendick mengatakan hujan dalam jumlah besar sangat dibutuhkan untuk mengembalikan volume air waduk. Krisis kekeringan juga berdampak pada Belgia. Kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di negara tersebut telah menghanguskan sekitar 3.000 hektar lahan dan menghancurkan sebagian habitat langka yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terbentuk. Petugas kehutanan Yves Pieper mengatakan 2 dari 3 lokasi biotop langka di kawasan tersebut telah rusak dan kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Sekitar 500 petugas pemadam kebakaran masih berjuang mengendalikan api. Meski hujan sempat turun dan membantu meredakan kondisi, api yang telah masuk ke lapisan gambut masih dapat terus membara di bawah permukaan tanpa terlihat. Menurut Pieper, titik-titik api baru bahkan dapat kembali muncul dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, sehingga kawasan tersebut harus terus dipantau. Gelombang kekeringan dan panas ekstrim ini terjadi bersamaan dengan kebakaran hutan yang melanda sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, Yunani, dan Belgia. Kondisi semakin diperparah setelah banyak wilayah Eropa mencatat Juli sebagai salah satu bulan terpanas dalam sejarah. Sementara curah hujan yang rendah membuat sungai, waduk, dan lahan semakin rentan terhadap kekeringan dan kebakaran. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Senin menolak upaya Presiden Donald Trump untuk menghindari pembayaran $5,6 juta kepada mantan penulis majalah E. Jean Carroll 3 tahun setelah juri menyatakan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual
dan pencemaran nama baik terhadap Carroll. If you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on the... Keputusan ini menjadi kekalahan hukum terbaru Trump dalam perselisihan panjang dengan Carroll. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menolak banding Trump pada Juni lalu. Tim hukumnya kemudian meminta pengadilan untuk mempertimbangkan kembali perkara tersebut, namun permohonan itu kini kembali ditolak. Trump sendiri sebenarnya telah membayar ganti rugi tersebut sesuai putusan pengadilan. Pengacara Carroll mengatakan dana tersebut akan disimpan dalam rekening berbunga hingga seluruh upaya hukum Trump untuk mendapatkan persidangan ulang benar-benar berakhir. Perkara ini bermula dari 2 gugatan yang diajukan Carroll. Pada 2019, ia menggugat Trump atas tuduhan pencemaran nama baik. 3 tahun kemudian, Carroll kembali menggugat Trump atas tuduhan pelecehan seksual dan pencemaran nama baik setelah New York memberlakukan aturan yang memungkinkan korban mengajukan gugatan perdata atas kasus lama. Dalam perkara kedua, juri pada 2023 memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pencemaran nama baik serta memerintahkannya membayar sekitar $5 juta kepada Carroll. Sementara itu, perkara pencemaran nama baik yang diajukan Carroll pada 2019 menghasilkan putusan yang jauh lebih besar, yakni $83 juta. Perkara senilai $83 juta tersebut masih berada dalam proses banding dan belum menjadi keputusan final Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri sangat jarang menerima permohonan untuk menggelar sidang ulang setelah putusan sebelumnya ditolak. Tim hukum Trump mengecam keputusan terbaru tersebut dan kembali menyebut perkara Carroll sebagai bagian dari pemburuan penyihir yang bermotif politik. Trump selama ini membantah seluruh tuduhan dan menuding proses hukum terhadap dirinya dipengaruhi kepentingan politik. Carroll menuduh Trump melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya di sebuah pusat pembelanjaan di New York pada pertengahan 1990-an. Trump kemudian menyebut tuduhan tersebut sebagai kebohongan dan menuduh Carroll mengarang cerita demi meningkatkan penjualan bukunya. Dalam persidangan, juri juga diperlihatkan rekaman Access Hollywood tahun 2005 yang memuat pernyataan Trump mengenai perempuan. Pengacara Trump sebelumnya berupaya agar rekaman tersebut tidak digunakan sebagai bukti, namun hakim mengizinkannya ditampilkan kepada juri. Dengan ditolaknya permohonan Trump kali ini, kewajiban pembayaran $5,6 juta kepada Carroll tetap berlaku. Sementara, sengketa hukum terpisah mengenai ganti rugi $83 juta masih berlanjut di tingkat Mahkamah Agung.
Kantor berita pasukan Libya yang berbasis di wilayah timur, Tentara Nasional Libya atau LNA, pada hari Senin 17 Agustus merilis sebuah video yang memperlihatkan Kevin Rideout, seorang pilot sekaligus misionaris asal Amerika Serikat yang diculik di Niger pada bulan Oktober tahun lalu setelah ia dibebaskan. Otoritas di Libya Timur yang berada di bawah komando militer Khalifa Haftar membantu mengamankan pembebasan seorang misionaris Amerika yang disandra oleh kelompok afiliasi Islamic State di wilayah Sahel, Afrika Barat. Serta mengawalnya menuju kebebasan melalui wilayah Libya, demikian disampaikan oleh 5 sumber kepada Reuters pada hari Jumat. Empat sumber mengatakan bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai dan salah satunya menyebutkan adanya pembayaran uang tebusan. Namun seorang sumber senior di pasukan Haftar menyatakan bahwa mereka telah melakukan operasi militer di Mali untuk membebaskan sandera tersebut Rideout. Pejabat pemerintah Mali tidak dapat segera dimintai komentar. Keterlibatan Haftar dalam pembebasan sandera Amerika Serikat ini mencerminkan bagaimana ia telah memantapkan posisinya sebagai tokoh kunci keamanan di kawasan Sahel yang lebih luas, serta memanfaatkannya sebagai daya tawar untuk menarik simpati pemerintahan Trump. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar. Gedung Putih tidak dapat menanggapi permintaan komentar mengenai keterlibatan Haftar. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat menantikan kepulangan Rideout. Rideout bekerja untuk lembaga Evangelist Serving in Mission. Reuters melaporkan tahun lalu bahwa Rideout diculik oleh 3 pria tak dikenal saat dalam perjalanan menuju bandara di Niamey dan dibawa ke wilayah Tillabéri di bagian barat Niger, tempat beroperasinya militan Islamis yang berafiliasi dengan Islamic State dan Al-Qaeda. Amerika Serikat telah menetapkan upaya pembebasan Rideout sebagai salah satu prioritas utamanya di wilayah Sahel. Pemerintahan Trump mencabut sanksi terhadap sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Mali awal tahun ini sebagai upaya untuk mendapatkan izin melintasi wilayah udara negara tersebut guna mencari sang pilot. Selama berbulan-bulan, para pejabat menduga bahwa Rideout mungkin telah dipindahkan ke wilayah Mali. Dua sumber menyebutkan bahwa upaya terkini untuk mengamankan pembebasannya dari kelompok afiliasi Islamic State tersebut dipimpin oleh Cherif Al-Tahar, seorang pengusaha Arab asal Mali yang memiliki koneksi dengan kelompok bersenjata regional dan jaringan penyelundupan.
Prahar tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Tidak jelas apa yang dipertukarkan jika ada demi pembebasannya. Salah satu sumber menyebutkan bahwa pihak Libya telah membayar uang tebusan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Akan tetapi seorang sumber senior di Tentara Nasional Libya, pasukan pimpinan Haftar yang menguasai wilayah timur Libya, negara yang terpecah di antara pemerintahan-pemerintahan yang saling bersaing, memberikan keterangan berbeda mengenai pembebasan Rideout. Mereka menyatakan bahwa pasukan komando elit LNA telah melakukan operasi penyerbuan ke wilayah Mali dan Rideout kemudian diterbangkan ke kota Benghazi di Libya Timur. Just scale back on those. Quiet. You're very disrespectful. I've heard this young man. Don't you find her disrespectful? And he says, quiet. Who you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. Gedung Putih menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlibat dalam momen tegang dengan seorang reporter berita. To scale back on those military Insiden tersebut terjadi saat Trump menerima seorang penjaga pantai remaja yang disebut menyelamatkan seorang anak dari terjangan ombak besar di ruang oval. Setelah acara berlangsung, Trump kemudian membuka sesi tanya-jawab yang memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan terkait berbagai isu. Did he ask you? Reporter berita Kristen Holmes kemudian menanyakan tanggapan Trump mengenai komentar seorang anggota parlemen Demokrat tentang ajudannya Natalie Hart. Nama Hart belakangan menjadi perhatian setelah diketahui termasuk dalam sejumlah kecil ajudan yang berada bersama Trump saat pertukaran rahasia di Air Force One pada Juli lalu. Ketika Holmes mencoba melanjutkan pertanyaannya, Trump justru memintanya untuk berhenti berbicara di hadapan tamu muda yang sedang berada di ruang oval. Trump bahkan beberapa kali mengucapkan kata diam sambil menegur Holmes dan mempertanyakan media tempat reporter tersebut bekerja. Saat Holmes menjawab bahwa dirinya bekerja untuk salah satu kantor berita, Trump langsung membalas dengan menyebut jaringan berita tersebut sebagai berita palsu. Trump kemudian kembali menyebut Holmes sebagai reporter palsu dan menuduhnya menyampaikan berita palsu kepada publik. Building one after what we did previously with the two bombers. A long time to happen. Iran cannot. Very simple. You can't have a nuclear weapon. Did he ask you specifically to scale back on those? I just wanted to follow up on the South Korea question. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those. Did he ask you? Did he ask you to scale back on those? Did he ask you specifically to scale back on those? I just wanted to follow up on the South Korea question. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
wanted to follow up on the South Korea question. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif penandatanganan Fakta Pertahanan Makkah yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Trump menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting bagi ketiga negara untuk memperkuat kemampuan pertahanan serta keamanan kawasan. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu, Trump mengaku senang melihat Arab Saudi, Turki, dan Pakistan akhirnya menyepakati perjanjian pertahanan bersama tersebut. Trump menilai fakta tersebut menunjukkan adanya upaya negara-negara Timur Tengah untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga keamanan secara mandiri. Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap para pemimpin tiga negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Diketahui Fakta Pertahanan Makkah ditandatangani di Makkah, Arab Saudi pada Jumat 7 Agustus 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Dalam pernyataan bersama, ketiga negara menyebut fakta tersebut dirancang sebagai mekanisme pertahanan kolektif untuk menghadapi potensi agresi. Salah satu poin utamanya menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Kementerian Luar Negeri Pakistan menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dibangun atas dasar hubungan persaudaraan dan solidaritas Islam. Fakta itu juga diarahkan untuk memperkuat kepentingan strategis bersama serta kerjasama pertahanan dalam jangka panjang. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dalam mempererat kerjasama pertahanan dan meningkatkan koordinasi keamanan di kawasan.
Para pemimpin Hamas bertemu dengan Jared Kushner, utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di Mesir pada Minggu 16 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas upaya menjalankan rencana perdamaian Gaza yang hingga kini masih ditolak oleh Israel. Dilansir AFP, Senin 17 Agustus 2026, pertemuan itu menjadi bagian dari rangkaian diplomasi untuk mendorong implementasi rencana pasca perang di Gaza. Sumber yang mengetahui jalannya pembicaraan mengatakan Hamas kembali menegaskan kesiapannya menjalankan kesepakatan tersebut. Namun Kushner dilaporkan meminta Hamas mengambil langkah lebih jauh, termasuk menyerahkan senjata dan tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Gaza di masa mendatang. Sebelum bertemu Kushner, delegasi Hamas yang dipimpin Kepala Hamas di Gaza Khalil Al-Hayya terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad. Pertemuan berlangsung di El Alamein pada Minggu. Seorang pejabat Hamas mengatakan kedua pihak membahas berbagai langkah untuk mempercepat pelaksanaan rencana pasca perang di Gaza. Hamas sebelumnya menyatakan pada akhir Juli lalu bahwa mereka bersedia menyerahkan persenjataan kepada komite teknis yang baru dibentuk untuk mengelola Gaza. Komitmen itu merupakan bagian dari rencana 15 poin yang diperkenalkan oleh Dewan Perdamaian bentukan Trump. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dirinya menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik sepenuhnya dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Delegasi Hamas sendiri tiba di Mesir pada Sabtu 15 Agustus malam dan kemudian memulai pembicaraan dengan pejabat intelijen Mesir. Menurut pejabat Hamas, agenda pembicaraan mencakup perkembangan terbaru dalam negosiasi, serta upaya mendorong Israel mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan menjalankan peta jalan 15 poin tersebut. Delegasi Hamas juga disebut akan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Al-Hayya, kata pejabat tersebut, akan kembali menegaskan komitmen Hamas untuk menjalankan kesepakatan segera setelah Israel menyatakan kesediaannya untuk mematuhi perjanjian. Dengan demikian, pertemuan di Mesir menjadi salah satu upaya terbaru untuk menjembatani perbedaan antara Hamas, Israel, dan pihak-pihak yang terlibat dalam rencana perdamaian Gaza.